Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada bangun, yang lain. Eh, Waalaikumsalam. Daripada bangun, yang lain. Bro, halo, Sapi. Tes. Halo, tes. Sapi, kedengeran nggak? Tes, tes, tes. Sapi, kedengeran? Kalau sekarang kedengeran? Tes, 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 tes. Kecil. Oh, ini headsetnya. Kalau sekarang, tes, tes. Tapi saya nggak kedengeran. Tes, tes. Udah ya? Oh, berarti headsetnya. Sambil nunggu yang lain 5 menit. Kita baca surah Al-Kahfi aja ya. Bentar, tadi saya udah buka. Nggak kedengeran. Sekarang. Tes, 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 tes. Iya, ya. Halo, halo, tes, tes. Sama. Kalau nggak pakai headset, tes, tes. Iya, headsetnya ini. Eh, ada pakai chat aja Safi ya. Kalau ada speaker keluarnya saya nggak dengar. Kita baca surah Al-Kahfi dulu sambil nunggu teman-teman yang lain 1 menit atau 2 menit. Karena ini perdana, jadi ya sambil kita cari formatnya. Mana? Ya, kita baca surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Bagaimana sekarang kondisi? Shadaqallahul azim. Sudah jam 5:41, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena Allah masih membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pagi ini adalah kajian perdana gerakan positif. Ya. Jumat berkah. Jumat berkah dimulai dari kajian subuh. Saya akan membatasi materi kita ini maksimal sampai jam 6. Jam 6 berapapun yang dapat kita pelajari, paling tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sebuah pemahaman yang baru karena ilmu yang baru yang kita dapatkan. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah kenapa kita harus berbuat baik. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kodrat manusia itu bergerak, betul nggak? Ya, manusia yang hidup dengan yang mati bedanya ada pada aktivitas pergerakan. Kalau manusia mati dia nggak bergerak, nggak ada gerakan detak jantung, mati. Tapi kalau manusia hidup dia bergerak. Sampai manusia itu tertidur pun ada aktivitas pergerakan. Ya kelihatan jantungnya berdetak, gerakan tangan kakinya, atau mungkin ada suara karena saking pulasnya suara ngoroknya, itu tanda bergerak. Maka kodrat manusia yang hidup itu dia bergerak. Nah, kalau ada manusia yang malas bergerak, nah dia keluar dari kodrat. Kalau keluar dari kodrat berarti akan berdampak buat dirinya sendiri. Nah, orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, kodratnya itu melakukan kebaikan. Bangun tidur, baca doa, kebaikan bukan? Kebaikan. Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Setiap aktivitasnya tercipta sebuah kebaikan. Setiap pergerakannya tercipta sebuah kebaikan. Bangun tidur langsung baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari kematian yang sementara, yaitu tidur.
Nah, berdoanya seorang yang beriman itu tanda dia hidup, tanda bergerak. Tapi pergerakannya menciptakan kebaikan. Habis tidur, kemudian ambil wudhu, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Maka ambil wudhu itu adalah pergerakan aktivitas yang menciptakan kebaikan. Sampai kepada sholat, berangkat ke masjid, itu kebaikan. Setelah selesai sholat, dengar kajian, kebaikan bukan? Kebaikan. Baca Al-Quran, kebaikan. Setelah membaca Al-Quran, setelah mendengarkan kajian, masih ada waktu untuk aktivitas berolahraga, cari keringat, berbenah, itu menjadi kebaikan juga buat orang yang beriman. Setelah itu jam 7 siap-siap berangkat kerja. Yang udah punya kerja, yang kuliah ya berangkat ke kampus misalnya, itu juga kebaikan. Nah, dalam aktivitas bekerjanya ada muncul rasa letih, rasa lelah, kemudian tertidur. Bagi orang yang beriman, tidurnya menjadi kebaikan yang mengandung pahala. Begitu terus aktivitas yang dilakukan oleh orang yang beriman, harus selalu menciptakan kebaikan. Dari satu kebaikan menuju kebaikan. Makanya di dalam surah Duha, fa idza faragta fansab. Kalau kamu selesai satu urusan, lakukan urusan yang lain. Berpindah dari satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Itu adalah kodratnya orang yang beriman. Sehingga alasan kenapa kita harus berbuat baik, karena memang itulah kodrat kita sebagai orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Aktivitas yang melahirkan kebaikan bagi orang yang beriman, itulah ibadah yang sesungguhnya. Maka selama hidup manusia, ketika menciptakan kebaikan-kebaikan, ya dia sesungguhnya sedang beribadah kepada Allah. Itu alasan yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik. Karena kodrat orang yang beriman adalah menciptakan kebaikan-kebaikan dari setiap aktivitasnya. Nah, bisa dipahami nggak? Nah, ya, jangan kebalikan. Aktivitasnya menciptakan keburukan. Nah, itu sesuatu yang melanggar konstitusinya Allah. Kenapa? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Aku ciptakan manusia, aku ciptakan kehidupan manusia, waktu dan kesempatan bagi manusia untuk menciptakan kebaikan-kebaikan itu, bukan menciptakan keburukan. Nah, itu dulu biar nggak melebar. Nah, alasan yang kedua, kenapa manusia, orang yang beriman itu harus melakukan kebaikan? Karena kebaikan itu adalah fitrahnya jiwa manusia yang tenang, yang bahagia. Nah, gitu. Fitrahnya manusia itu dia berada pada jiwa yang tenang, yang bahagia. Nah, kalau tidak berada pada posisi jiwa yang tenang dan bahagia, dia akan mengalami keresahan jiwa. Nah, makanya untuk melakukan kebaikan bagi manusia karena fitrah itu mudah, ringan, enteng.
Kebalikan dengan melakukan keburukan. Dia butuh effort yang tinggi karena keluar dari fitrah. Contohnya, kalau manusia yang beriman itu berkata jujur, itu nggak perlu berjuang karena fitrah dasarnya jujur. Coba lihat anak kecil, kita tahu yang namanya anak kecil itu lugu, polos, itu identik dengan jujur. Ada orang security atau Pak RT datang ke rumah mau minta iuran, nah gitu, karena yang punya rumah belum ada duit, di depannya Pak RT atau security ketemu anaknya yang masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, ditanya, ada ayah nggak? Akhirnya dia masuk. Begitu ayahnya dikabari ada tamu yang datang nagih iuran, kata ayahnya apa? Bilang aja ayah nggak ada. Karena fitrah manusia itu jujur, maka apa yang disampaikan ayahnya disampaikan semuanya kepada tamu yang datang yang mau nagih iuran. Kata ayah nggak ada di rumah. Nah, gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena fitrah manusia adalah jujur. Nah, begitu fitrah manusia mudah berkelit, nah itu sudah keluar dari fitrah. Udah nggak original lagi, udah nggak bawaan manusia lagi. Dia sudah melawan fitrah. Maka begitu ada orang yang tidak jujur, yang berbohong, dia sudah melakukan keburukan, dan setiap keburukan dia akan mendatangkan keburukan yang lain. Apa itu kebohongan yang lainnya? Untuk menutupi kebohongan yang pertama, dia berbohong yang kedua. Begitu terus. Nah, orang yang berbohong tidak membawa ketenangan, ketentraman, bawaannya resah. Nggak boleh ada yang bertanya sedikit, dia curiga, jangan-jangan dia tahu. Nggak boleh ada yang ingin kepo sedikit, dia jadi murung, khawatir, jangan-jangan dia tahu. Maka yang buruk itu bukan fitrah manusia. Nah, rekan-rekan sekalian, alasan yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik? Karena akan mendatangkan kebaikan yang lain. Ini harus dicamkan, harus diingat betul buat kita semua, bahwa kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, akidahnya gerakan positif adalah surah Al-Jathiyah ayat 15. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Ini akidahnya gerakan positif. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri, manfaatnya untuk diri dia sendiri, mendatangkan kebaikan yang lainnya. Ketika kebaikan itu datang untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha, barang siapa yang melakukan keburukan, maka resikonya dia tanggung sendiri. Ini akidahnya gerakan kebaikan. Maka kita sebagai bagian dari gerakan kebaikan ya harus pegang teguh ayat ini. Waman amila sholihan falinafsi, barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh untuk dirinya sendiri. Kita harus yakin itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang tercipta dari perbuatan kita nggak usah dipusingkan jika ada orang lain yang tidak menganggap.
Karena kebaikan kita itu akan berdampak buat diri kita sendiri, bukan buat orang. Begitu diabaikan, tidak dianggap segala macam, ya karena efek kebaikan yang kita lakukan bukan buat orang, tapi untuk diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Jadi nggak peduli orang mau muji, mau mencela, kebaikan adalah tetap kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan akan berdampak kepada pelakunya, kita yang melakukan. Jadi kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, masalahnya kalau kita, terutama anak muda, punya cita-cita ingin sukses. Sekarang saya tanya, sukses itu kebaikan atau keburukan? Halo? Sukses kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Gagal kebaikan atau keburukan? Buruk. Kalau kita pengen sukses, pengen hidup berkah, itu kan jalur-jalur kebaikan tuh. Masuk surga itu gen-gen kebaikan. Nah, kalau kita mau sukses, mau berkah, mau masuk surga, ya artinya kita harus istiqomah di dalam kebaikan. Karena dengan istiqomah melakukan kebaikan itulah akan mendatangkan kebaikan yang lain, kesuksesan, keberkahan, masuk surga. Tapi kalau yang dilakukan itu keburukan, maka yang datang keburukan juga. Apa itu? Keberkahan, kesengsaraan, kegagalan, keresahan. Nah, jadi apa yang datang pada diri kita itu sesungguhnya hasil dari perbuatan kita yang lalu. Karena kita menciptakan apa yang akan datang kepada diri kita dari dua pilihan itu, melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Nah, hanya anak muda yang merasa ingin sukses, ingin berkah, investasilah dalam melakukan amal kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, pasti akan kembali kepada pelaku. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan, maka pasti dia akan berdampak kepada pelakunya. Nah, itu dulu kajian kita pada pagi hari ini. Sehingga apa prinsip kita? Bagian dari gerakan positif itu jangan berhenti melakukan kebaikan walaupun diabaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya, nggak ketukar. Orang yang melakukan kebaikan pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Orang yang curang, berbuat buruk, dia pasti akan mendapatkan keburukan juga. Nah, untuk mendapatkan kebaikan harus dimulai dengan perbuatan baik. Mau sukses ya harus rajin. Rajin ya kebaikan. Lawannya males. Harus bergerak terus. Nah, nanti suatu saat akan kita bahas nih bahwa kodrat manusia hidup adalah bergerak. Kodrat orang yang beriman adalah menciptakan kebaikan. Nah, bergerak dan menciptakan kebaikan itu ada dua unsurnya, unsur fisik dan unsur rohani. Jadi aktivitas kita nggak identik dengan fisik aja. Ada unsur rohani juga yang dia berdampak kepada kebaikan atau keburukan. Nah, gitu. Nanti suatu saat akan kita bahas. Nah, saya bocorin sedikit deh. Nah, kalau fisik melakukan kebaikan, perasaan dan pikiran juga harus diinvestasikan kepada hal-hal yang baik. Karena manusia itu hidupnya bukan dengan fisik aja, tapi dengan rohani. Nah, rohani
yang terhubung dengan fisik manusia adalah perasaan dan pikirannya. Jadi fungsi rohani itu dia dihubungkan dengan perasaan dan pikiran. Ketika aktivitas kita harus selalu memiliki dan menciptakan kebaikan, maka termasuk perasaan juga harus kita ciptakan perasaan yang baik-baik. Pikiran kita juga harus kita ciptakan dengan pikiran-pikiran yang baik. Nggak boleh pikiran yang buruk, pikiran yang kotor, dan lain sebagainya. Karena itu akan menentukan kebaikan di masa yang akan datang, kesuksesan di masa yang akan datang, keberkahan di masa yang akan datang. Kira-kira demikian kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau sesuai dengan jadwal kita sampai jam 6 aja, walaupun sebentar, tapi insya Allah ada ilmu yang kita bisa jadikan pemahaman yang bisa kita praktekkan. Ada yang bertanya? Cukup? Nah, kalau speaker bicara saya nggak dengar. Ya. Hmm. 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 Ya, ya betul. Ya, memang nanti sebetulnya ada pembahasan yang lainnya. Tapi ya sebagai sebuah ukuran, ya itulah bagian dari kehidupan. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ketika ada kebaikan, di situ ada keburukan. Maka ujian dalam menciptakan kebaikan ya adanya dorongan-dorongan keburukan. Nah, untuk pagi ini jawaban saya cuma satu, harus dilawan. Karena sekecil apapun perilaku kita yang sudah kita niatkan kebaikan itu untuk Allah, begitu sedikit saja muncul keburukan, maka dia berpotensi menguasai jiwa. Contohnya apa? Ada perasaan ria, walaupun sedikit, perasaan sombong, walaupun sedikit, perasaan ikhlasnya lebih banyak daripada perasaan rianya, tapi ada keburukan di situ, maka berpotensi yang tadinya sedikit itu bisa menguasai yang banyak. Yang ria itu yang buruk bisa menguasai yang ikhlas itu yang baik itu. Maka caranya harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Karena ini kan masalah hati, masalah jiwa gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung bisa. Yang penting ada niat untuk memperbaiki diri, ada kesungguhan untuk mengevaluasi diri, itu sudah modal. Karena apa? Karena dalam proses ini dia butuh waktu dan dia butuh keistiqomahan. Karena skill. Yang penting ada niat untuk setiap muncul kita lawan, setiap muncul kita lawan. Sampai pada akhirnya kita bisa mengkondisikan dan kita bisa berhasil melawan. Gitu. Ya.
kuncinya adalah lawan keburukan itu dengan kebaikan. Itu apa? Kembali kepada niat awal, ikhlas. Kita mengucapkan istighfar atas keburukan-keburukan yang sedikit aja, dari sombong, dari ria, dari ujub, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira itu saja. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan-jalan kebaikan, sehingga Allah meridhoi semua aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kajian Jumat subuh yang akan datang. Jangan berhenti berbuat baik walaupun diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.